itu yang tidak sesuai dengan ingredients-nya ataupun komposisinya, ini masih bebas aja berjualan gitu. Paham nggak maksud saya? Ya, makanya saya jarang banget kan kalian lihat saya naik komal, karena saya males gitu. Mending seperti ini gitu, saya berinteraksi langsung dengan kalian, komunikasi dua arah. Kalian mau bertanya apa, saya jawab, lalu saya jelaskan apa yang menjadi pertanyaan kalian gitu ya. Jadi kan saya mempersilahkan untuk kalian apa berkomentar, nanti akan saya bacakan komentar kalian. Seperti itu ya. Semoga jelas nih. Jadi jangan terpengaruh sama provokator-provokator itu. Main mereka ini terlalu kasar kalau saya lihat. Jadi gampang sekali, mudah sekali untuk apa? Dilihat polanya seperti apa dan bagaimana. Endingnya pun saya sudah tahu seperti apa, guys. Ya. Endingnya juga paling ya, kalau misalkan nanti Nikita Mirzani ini berhasil untuk bebas di akhir cerita nanti, mereka pasti akan, wah selamat ya Nikita Mirzani, bla 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 bla. Sedangkan ya si ibu ular ini masuk ke dalam penjara, mereka akan loncat lagi ke Nikita Mirzani ya. Kalau saran saya buat Nikita Mirzani nanti, kalau misalkan ada yang sosokan seperti gitu ya, SKSD lagi, lepeh orang begitu. Karena apa? Suatu saat pasti kamu akan ditusuk lagi. Pasti kamu akan ditusuk lagi dari belakang seperti sekarang ini. Ya ini kan sama aja mereka menusuk lagi ya. Ini boleh gak sih kata-kata begini kena PL ntar nih. Kayak gitu ya. Saya lanjut lagi nih baca ini. Ini Rosmiati malam juga, Manohara malam juga, Ida Ayu malam juga. Pejuang Nafkah, Assalamualaikum Master. Waalaikumsalam. Buat kalian mau ambil sesi private konsultasi, silakan kalian bisa inbox saya, tapi itu bermahar ya. Silakan kalian ceritakan permasalahan kalian. Ya sampai waktunya habis, ada 30 menit, 60 menit. Saya lanjut lagi. Sandi, Master, gambaran sidang PMH untuk minggu depan gimana ya Master? Menurut aku ini ganjal sekali ya. Saya udah bilang dari 2025 PMH-nya kalah itu nih kita. Ya mohon maaf, saya tidak akan mencabut statement saya itu, karena saya melihat sedari awal. Tapi sisi baiknya apa, sisi positifnya apa dari PMH yang diajukan ini? Dari PMH ini banyak sekali novum baru yang bisa diambil. Salah satunya apa? Keganjilan seorang RG ya. Di situ tertulis apa? Menjadi seorang karyawan dengan gaji 6,7 miliar. Itu ganjil ganjal. Ya, ganjal sekali itu. Ya, kemudian ada beberapa lagi novum baru di situ yang bisa diambil dari mana persidangan ini. Ya, mungkin ini adalah satu strategi dari mana pihak lawyernya Nikita Mirzani untuk apa? Bermain juga di sini, mencari novum baru karena mungkin mereka ini sudah melihat dari jalannya persidangan secara normal itu tidak akan bisa merubah apapun, guys. Ya. Seperti itu. Saya lanjut lagi. Dina Huna Epa malam juga, sehat-sehat juga untuk kamu ya Dina Huna Epa Mutia. Tapi kalau di Komal Mr. Blinds FS pede banget ya, pede lah, orang satu circle. Ya, kemudian dia nyari-nyari anak ular kan. Kalau misalkan ada anak ular di situ, dia baru mau naik tuh. Ya pede lah, karena kan pendukung dia. Ya. Kenapa Doktif tidak mau melayani dia? Ya karena dia tahu Doktif hanya apa? Akan membuang-buang waktu percuma dengan apa? Omong kosong. Lebih baik apa? Kita bertemu di persidangan nanti, kemudian kita berdebat di persidangan nanti. Ya, daripada omong kosong yang nggak ada ujungnya, yang nggak ada junjungannya gitu ya. Ketika kita mau ngasih tahu ke dia juga nggak bakalan masuk di kuping kanan, tapi langsung keluar dari kuping kiri pasti. Kayak siapa tuh lawyer yang kemarin tuh, lawyer Willy apa kalau nggak salah. Percuma kan debat dengan yang seperti itu gitu. Nggak akan bisa menerima apa yang diucapkan misalkan dari Doktif gitu. Nggak akan bisa diterima. Percuma. Apalagi seorang FS kan, yang ada ribut doang nanti. Daripada ribut-ribut begitu nanti mendingan di persidangan ribut dah sekalian. Ya percuma. Jadi
otak yang pintar pun nanti bisa jadi BO to the do. Karena apa? Ya karena pemikiran mereka juga nggak sampai. Gitu loh, paham nggak? Mutia, Yanti Sweet, Master, siapa sih yang dilaporin Ica yang dibilang sama Nepos influence? Si A itu. A. Ya, yang dulu dijodoh-jodohin sama siapa itu? Sama Fuji apa kalau nggak salah itu. Ya, buat kalian yang ingin ambil sesi private konsultasi, silakan kalian bisa inbox saya, tapi itu bermahar. Gina Huna Epa, Master gimana? Sudah lihat Dokter O yang dipanggil jadi saksi atas laporan si AS? Ya seharusnya kalau misalkan ini mau adil gitu ya, laporan Dokter O terhadap AS juga harus diproses gitu kan. Karena ini kan kayak seakan-akan mandek gitu. Makanya kan ada berita di luar sana yang mengatakan bahwasanya Dokter O ini akan mengadu ke Propam. Biar supaya apa? Biar supaya bisa diusut nih. Apakah ada permainan di dalam sini atau tidak? Ya, nanti kita lihat, ini dramanya masih panjang, guys. Makanya kan saya bilang ya, untuk hak ini ya, bos besar ini akan panjang ya. Mungkin aja baru 2027 nanti kenanya. Itu yang saya katakan gitu ya. Nanti kan semakin banyak yang berkicau nih. Sekarang Miss Gossip aja udah mulai berkicau nih tentang hak ya. FS aja udah mulai nih menyerang siapa hak. Lihat aja guys, sekarang tuh circle mereka udah saling serang ya, satu dengan yang lainnya gitu. Kalau FS ketahuan karena apa? Udah dilepeh sama hak ini nggak mau ikut campur lagi, udah cuci tangan gitu kan. Terus ada framing baru lagi, Doktif dekat dengan hak gitu. Apa sih yang nggak di framing? Ya. Selamat malam juga Nurhat Mawati, Dina Huna Epa. FS gimana FS Master? Masuk itu. Sekarang lagi meradang ya, karena apa? Dibuang sama hak itu. Dibuang itu dia udah. Makanya dia kesel banget. Nurul Miss Gossip maju. Beda lah ya, RG ada duitnya lah, Miss Gossip suruh maju. Duit dari mana? Makanya dia mepet-mepet ke Dokter O. Berharap apa? Berharap nanti ada aliran dana juga dari Dokter O gitu loh. Buat apa? Buat bantu nyerang hak gitu. Buat apa gitu? Kalau saran saya udah tinggalin, udah blok aja, udah nomornya blok ya. Nomor kalau misalkan ada nomor dia ataupun akun-akunnya dia, blok aja udah. Daripada apa? Daripada nanti terpengaruh ke depannya. Ya. Terus sama lawyernya Dokter O gitu ya. Lawyernya Dokter O, karena saya dapat info dari Doktif itu dia akan menjadi lawyernya siapa gitu kemarin tuh. Ya. Saran dari saya jangan diambil dah. Untuk apa ikut menyerang Doktif gitu, jangan. Nanti apa? Nanti takutnya apes doang kena. Ya, dilihat lagi kliennya siapa. Ini mah cuma saran, terserah mau ambil mau enggak gitu ya. Dilihat lagi kliennya siapa. Diteliti lagi siapa yang benar, siapa yang salah. Jangan sampai salah untuk apa? Memberikan support dan bantuan. Karena yang bermain di sini bukan lagi manusia, yang bermain di sini adalah semesta. Kalian boleh percaya, boleh tidak. Ya, tapi karma mereka ini sudah mulai berjatuhan sama seperti hujan meteor, guys. Ini sudah saya katakan dari tahun 2025 kemarin. Kalian bisa lihat di feed postingan saya ya. Terima kasih yang sudah tapping love, terima kasih yang sudah follow, yang belum silahkan di follow kemudian di share live ini. Ya, biar apa? Biar mereka itu semakin kepanasan, guys. Ya. Susi, tas anyaman Miss Gosong seperti bunglon berubah terus, dasar orang nggak bisa dipercaya. Nggak bisa itu mah. Ya, nggak bisa dipercaya orang gitu. Pada akhirnya apa? Dia itu rela untuk apa? Iya, melawan orang-orang yang sudah menolong dia. Demi apa? Duit, guys. Duit. Sehingga apa ya, orang-orang itu yang seperti ini nih, mereka ini nih cari duitnya dari situ memang. Dina Huna Epa, hebat memang Master, gak takut melawan orang jahat. Ya kita ini kan dilindungi oleh siapa? Semesta, Tuhan yang Maha Esa. Ya. Ini saya greget juga nih, dari tahun 2025 saya greget guys. Ya dengan kasus ini gitu.
Sudah terang benderang ya, orang-orang ini orang-orang yang memang jahat tapi malah dibelain gitu. Terlebih sama institusi ataupun lembaga gitu, masih aja ada yang belain gitu. Gemes kan kalian juga ngeliatnya. Kenapa orang yang speak up ya, yang speak up untuk apa, tidak membeli produknya malah dipenjara gitu. Mau jadi apa ini negara Konoha kalau begini caranya? Pada akhirnya apa? Semesta sendiri yang menunjukkan terima kasih ya, Yante. Terima kok jadi terima kasih. Pada akhirnya apa? Semesta yang menunjukkan. Ya. BPOM itu kinerjanya seperti apa dan bagaimana? Di ruang publik, di ruang DPR, Komisi 9. Akhirnya apa? Disentil sana sini itu. Akhirnya kita menjadi jelas sekali ya, alasan kenapa skincare ini tidak pernah bisa selesai. Karena apa? Karena pemimpinnya sendiri ya ini tidak bisa melakukan apapun. Ya mohon maaf Bapak, kalau misalkan Bapak tidak mau dikritik, jangan jadi apa? Jangan jadi pejabat publik. Lebih baik menikmati hidup ya, menikmati hari tua sambil ngopi di pinggir apa? Di pinggir sawah tuh ya. Lebih baik seperti itu, lebih tenang hidupnya daripada jadi pejabat dikritik begini. Kan pusing. Ya. BPOM itu ladang basah, guys. Ya, ladang basah. Kan saya udah naikin tuh di feed postingan saya. Ladang basah ini. Siapa yang nggak mau jadi ketua BPOM? Ya, siapa yang nggak mau jadi? Ladang basah sama kayak apa? Sama kayak Kementerian Agama tuh, sama ladang basah itu. Makanya nggak heran kemarin ada korupsi haji kan? Yang apa? Yang nangkep mantan Menteri Agama tuh, yang sekarang sudah ditahan sama KPK, yang kemarin sempat pulang akhirnya viral dibalikin lagi tuh. Jangan main-main sekarang mah ya, jangan main-main, bener, bolak-balik saya katakan ini. Ladang-ladang basah itu mah enak ya, subur gitu. Untuk apa ya, ngambil yang bukan haknya gitu. Orang yang paham agama aja bisa jadi iblis seketika, guys. Iya, kurang apa itu mantan menteri agama, pemahaman agamanya itu? Ya karena apa? Imron yang gak kuat. Iman yang gak kuat. Jadi Imron yang bergerak itu. Ya. Giliran Trans 7 kemarin, ya ngangkat apa? Ngangkat tema pondok pesantren. Oh, demonya berjilid-jilid itu. Saya sempat bersuara itu di mana? Di akun resminya official Trans 7, saya sempat bersuara itu. Terus apa kata mereka di situ? Mereka bilang apa? Kalau belum pernah masuk pondok, nggak usah berkomentar gitu. Kalau belum pernah merasakan masuk pondok, nggak usah berkomentar. Kalau belum pernah merasakan gimana kehidupan di sana, jangan pernah berkomentar. Disuruh diem, guys. Nah sekarang tuh, ya junjungan mereka masuk tuh korupsi agama, tapi mereka bela itu mati-matian. Bukan kesalahan dia lah, apalah. Padahal sudah apa? Merugikan, ya merugikan jemaah haji yang seharusnya dia bisa berangkat, tapi dialihkan ke orang lain. Mereka harus menunggu lagi, dan menunggu itu bukan hanya setahun 2 tahun, guys. Kalau ladang basah biasanya begitu, emang. Ya, iman udah kuat nih, tapi Imron yang nggak pernah kuat gitu. Ya, sama nih kayak BPOM nih. Ya, saya tidak bilang ada korupsi di situ loh ya, tapi di situ ladang basah. Ya. Cobalah diaudit gitu, diaudit secara besar-besaran, semuanya keseluruhan, jajarannya semua itu. Tolong diaudit, saran saya. Iya. Karena ini sudah ganjil gitu, sudah ganjil. Orang yang berbuat kejahatan di situ malah apa? Malah dirangkul. Kalau misalkan nggak mau dikritik seperti ini, jangan menjadi pejabat publik. Ya. Tugas kita rakyat apa? Untuk mengkritik. Karena apa? Gaji mereka itu dari mana? Pajak kita, guys.
Pajak kita yang diambil untuk menggaji mereka. Ya wajar ketika masyarakat itu mengkritik pejabat yang kita bayar itu. Kenapa kok bisa seperti ini? Kenapa kok bisa rakyat yang biasa ini malah ditangkap, yang bosnya nggak ditangkap? Terima kasih kopinya, jadi tambah segar saya ini. Ya, agak-agak emosi saya kalau ngomongin hal ini gitu. Itu sudah terpampang nyata, jelas. Jelas kita lihat di mana, di TV nasional, di channel-channel YouTube itu sudah jelas sekali ya. Bahkan di akunnya aja itu sudah sangat jelas sekali ya. Dia memframing seakan-akan nih gue nggak apa-apa gitu. Padahal itu kasusnya lagi berjalan, lagi viral-viralnya pada waktu itu guys. Ya. Saya lanjut lagi ya. Ini saya udah kebanyakan ngomong nih. Saya baca lagi komentar kalian. Silakan kalian berkomentar ya. Nanti saya akan jawab. Pejuang nafkah pasar, apakah ketua BPOM diganti? Ganti itu nanti 2026. Saya lihatnya diganti dia. Ya, terus bersuara seperti ini ya. Biar apa? Biar ini diusut tuntas nih. Ini ada apa nih sebenarnya antara BPOM ya dengan si pengusaha itu? Ada apa ini sebenarnya? Ini waktunya kalian apa? Untuk bersuara lebih keras lagi. Terima kasih Eka, selamat bergabung. Ya. Waktunya kalian untuk apa? Bersuara lebih lantang lagi. Karena apa? Semua sudah dibuka sama siapa? Komisi 9 kemarin. Ya, ini sudah disorot berarti. Dari apa? Dari kasus yang pertama dari tahun 2025. Kenapa mereka baru bisa bergerak sekarang? Karena payung hukumnya itu baru jadi guys. Yang kemarin disahkan menjadi undang-undang itu alasannya. Kalau kalian ada yang bilang kan, banyak nih yang bilang di feed postingan saya, komentar gitu ya. Kenapa nggak dari dulu aja bersuaranya? Kenapa nggak harus menunggu sudah masuk ke Mahkamah Agung baru pada bersuara? Ya karena mereka bergerak harus ada dasar hukumnya, payung hukumnya. Ya itu jawabannya. Mereka tidak bisa ketika mereka maju gitu ya, kemudian nge-push di situ. Mereka belum bisa. Kenapa? Karena belum ada payung hukumnya. Yang ada nanti di counter sama siapa? Mafia-mafia yang di sana. Kok DPR ikut campur di dalam permasalahan ini? Kalau sekarang kan sudah enak gitu ya. DPR itu ngomong udah enak. Kayak kemarin Ibu Irma itu ngomong ya tentang perihal Nikita Mirzani. Kenapa Nikita Mirzani speak up tentang kebenaran tapi kok ditahan? Sedangkan dokter ya, yang ada jarum suntiknya itu, yang suntik putih dan lain sebagainya itu kok masih bebas. Tidak ditahan, tidak ada punishment, tidak ada apapun itu. Ya, enak ke-push ya guys. Kalau misalkan dari pihak sana mau mengcounter omongannya Ibu Irma tuh tinggal ngomong. Sekarang sudah disahkan undang-undang baru tentang apa? Perlindungan saksi dan korban. Saksinya siapa? Nikita Mirzani itu. Korbannya siapa? Nikita Mirzani juga itu. Terima kasih. Ya, saksinya siapa? Nikita Mirzani. Korbannya siapa? Nikita Mirzani. Ya, pasti pihak sana nih bakal apa? Kepanasan kalau dengerin ini. Ya, bilangnya saya orang BO to the do gitu. Ya, sedangkan kalian sudah melihat ya perjalanan sidang ini dari awal sampai akhir detik ini. Ya. Makanya ini harusnya diusut tuntas nih sama Komisi 9 ya. BPOM ya. Kenapa ada carut marut di situ semua? Kalau alasan dana itu alasan yang tidak logik, tidak masuk akal. Kenapa? Sebelum ada pemanggilan kemarin RDP, itu kan sudah dipanggil juga. Seharusnya BPOM itu sudah mengatakan sedari awal, kita kekurangan dana nih. Harusnya ada apa? Komunikasi ke siapa? BGN lah, ke mana Menteri Keuangan dan lain sebagainya. Harusnya kan seperti itu. Tapi ini kok diem aja. Basah banget ya Pak. Ya mohon maaf nih, kalau nggak mau dikritik seperti ini, mending mundur. Ya itu saran saya. Karena Anda pejabat publik, yang mana pejabat publik ini digaji sama siapa? Digaji dari pajak masyarakat luas. Itu tidak terbantahkan itu Pak. Berarti apa? Ya, berarti posisinya rakyat itu di atas siapa? Pejabat itu guys. Karena siapa? Siapa yang gaji mereka? Rakyat guys. Makanya kalau ada penyelewengan dan lain sebagainya, ya rakyat berhak untuk apa? Bersuara. Ini mumpung momennya ada, ya momennya ada nih. Habis RDP, habis
ibaratnya dibuka semua sama Komisi 9 gitu. Waktunya kalian speak up, guys. Viralkan berita-berita tentang yang seperti ini ya. Tentang BPOM, tentang yang pas dia lagi cekrek-cekrek gitu ya. Ambil aja lagi konten-konten yang kemarin, naikkan lagi itu semua. Biar apa? Biar berita ini viral ya. Terima kasih. Semakin viral, semakin bagus. Semakin akan dapat perhatian dari pemerintah. Bahwa ini ada apa ini di sini. Ya. Kalau caranya seperti ini, makin banyak nanti orang-orang yang belajar dari kasusnya Nikita Mirzani. Ya, RG melawan Nikita Mirzani. Akan semakin banyak orang-orang, terutama yang berduit nanti, yang akan memainkan peranan mereka gitu. Oh, ternyata bisa ya dimainkan seperti ini. Paling cuman apa? Ya paling cuman dicabut izin edar produknya satu doang. Tapi mereka masih bisa berjualan. Masih bebas berjualan dengan produk yang lain. Ada lagi ditemukan sama siapa? Doktif. Perihal apa yang Doktif speak up tuh tentang masker wajah atau apalah itu yang tidak sesuai dengan ingredients. Ya. Kok masih diam aja nih? Ya, kenapa BPOM masih diam aja nih? Kenapa nggak bergerak nih? Ada apa sebenarnya? Itu udah di-spill tipis-tipis loh. Doktif aja sudah memperkenankan untuk siapa? RG untuk melaporkan Doktif apabila memang itu tidak sesuai dengan ucapan yang diucapkan oleh Doktif. Ya. Ini udah 2 kasus berarti. Kenapa diem aja masih? Ya. Tolong ini diaudit, diusut tuntas ini. Kalau masalah-masalah kayak begini gitu ya. Kalau misalkan memang itu produknya nggak ada masalah apa-apa, laporkan Doktif. Berani nggak? Sampai sekarang kan dia nggak berani melaporkan Doktif. Kenapa? Alasannya apa? Kemudian BPOM apa langsung turun tangan nggak ini di kasus ini nih? Ini sudah ada yang speak up loh. Ya, Bapak Ketua. Bapak Ketua. Kemarin kurang apa dibangunin nama DPR? Ya. Kurang dibangunin sama DPR. Silakan kalian tulis dulu di kolom komentar, nanti kan saya bacakan ya. Saya lagi nanggung soal ini. Ya. Kenapa ini didiamkan juga ini? Padahal sudah ada yang speak up juga tuh. Dan kenapa RG tidak mau melaporkan Doktif perihal kasus apa masker itu? Kalau memang itu tidak sesuai ya, kenapa nggak berani laporkan Doktif? Kenapa berani melaporkan Nikita Mirzani? Padahal udah jelas-jelas itu produknya yang dinaikkan sama Nikita Mirzani, itu jelas-jelas produknya sudah ada pengumuman kan dari BPOM. Dan kenapa itu dibiarkan orang itu masih bebas? Ya, 2026 ini zamannya punishment, hati-hati ya. Pejabat-pejabat yang masih nakal itu akan kena karmanya mereka masing-masing. Ya, ini ramalan dari saya. Nggak usah kalian percaya ya, anggap aja ini ramalan sampah gitu. Yang saya bilang kemarin kan ada gas LPG yang akan langka di bulan Maret, kemudian apa di tanggal 19 April atau 9 April itu terjadi kelangkaan di Jawa Timur. Bener nggak apa ramalan saya? Gas LPG 3 kg langka di Jawa Timur. Itu sudah saya naikkan di feed postingan saya tuh, ramalan sampah. Iya. Sekarang apa yang terjadi ya, karena suplai gas itu sudah sangat terbatas, maka sekarang yang terjadi adalah kenaikan gila-gilaan itu di gas LPG ya. Makanya apa? Para pedagang yang menggunakan non subsidi ya, itu pada teriak. Dan orang-orang yang tidak menggunakan non subsidi itu pada teriak. Sekarang sudah mulai pada mau beralih kemana? Kompor listrik, guys. Untuk apa? Untuk menghemat biaya. Ya, siap-siap aja ada panic buying ini. Ramalan saya sudah mulai masuk soalnya. Ya. Dan kompor listrik ini akan dicari nanti. Kemudian nanti ada lagi yang bermain di kompor listrik. Jadi ditahan dulu ya, suplai kompor listrik ditahan dulu nanti.
Nunggu apa? Nunggu semakin panik mereka. Akhirnya berapapun dijual nanti akan dibeli, guys. Nggak usah percaya sama ramalan sampah saya, guys. Ya, tapi nanti lihat beritanya ya. Sama kayak kemarin tuh udah saya naikin kan. Ya. Saya lanjut lagi ya. Nurhatmawati, paham? Iya. Iya benar Bang Komal nih. Saya langsung ke bawah dulu ya karena banyak sekali nih. Fadil, Kepala BPOM tadi sudah klarifikasi, tetap saja menyalahkan Doktif. Nah sekarang ya, masyarakat juga berhak dong untuk menyalahkan dia. Kenapa dia tidak bergerak? Kenapa orang yang masih produknya itu bermasalah masih bebas untuk berjualan? Ya, kita berhak juga dong menyalahkan dia. Ya karena apa? Dia digaji sama siapa? Pajak kita, guys. Kalau misalkan dia tidak mau disalahkan gitu ya, kerja yang benar. DPR aja udah nyorotin kerjanya nggak benar tuh. DPR itu kan wakil rakyat ya, perwakilan rakyat. Yang bisa secara langsung apa? Nyemprot dia. Di muka apa? Di muka umum. Itu disemprot kemarin kan. Ya. Kalau kita bisanya apa? Ya seperti ini. Bersuara gitu. Nanti dinaikkan ke channel-channel YouTube. Biar apa? Didengar juga sama mereka gitu. Berani nggak itu diaudit sekarang? Ya pejabat-pejabat yang ada di BPOM berani nggak diaudit sekarang? Jangan hanya menyalahkan misalkan orang Doktif gitu, disalahkan gitu. Tidak akan pernah ada muncul seorang Doktif dan tidak akan pernah muncul seorang Nikita Mirzani apabila pekerjaan mereka ini benar, tidak lelet, tegas dalam apa? Tegas dalam menjalankan aturan yang mereka buat sendiri. Tapi kan pada akhirnya masyarakat jadi tahu kinerja mereka seperti apa. Dan itu dia masih mau cuci tangan dengan apa? Menyalahkan Doktif. Kalau misalkan tidak ada Doktif, tidak ada Nikita Mirzani ya, mungkin ya perut mereka akan semakin bisa buncit kali. Ya kalau nggak mau dikritik ya jangan jadi pejabat publik. Ya silakan mundur. Kalau nggak kuat apa kritikan seperti ini kan kritik. Untuk apa? Melecut ya, melecut apa? Melecut yang tadinya dia tidur, ini harusnya dia bisa bangun dengan permasalahan ini. Bukan malah apa? Menyalahkan orang lain. Menyalahkan Doktif lah. Doktif ada karena apa? Kinerja buruk mereka. Ya mohon maaf ini. Dari mana saya tahu? Dari RDP kemarin yang dilihat sama siapa? Ratusan juta masyarakat Indonesia. Dan sekarang sudah apa? Viral berita itu di mana-mana. Tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Ya, apakah kita harus melihat kinerja yang seperti itu kita harus diam gitu, bungkam, tidak boleh bersuara seperti ini, tidak boleh bersuara seperti Doktif, tidak boleh bersuara seperti Nikita Mirzani? Apakah kita harus diam dengan hal ini? Sedangkan apa? Gaji mereka itu berasal dari rakyat, pajak rakyat yang diberikan kepada mereka untuk digaji. Berarti apa? Mereka itu adalah pegawai masyarakat, bukan masyarakat, bukan mereka ini pemimpin masyarakat, bukan. Apabila memang ada kekeliruan di situ, ada penyelewengan, ada yang tidak sesuai dengan jalurnya, masyarakat itu berhak untuk apa? Mengkritik seperti ini. Benar gak apa kata saya? Ya, ini kok marah dikritik? Ya kan aneh. Kalau misalkan benar dikritik, ya udah biarkan aja lah. Kenapa jadi marah gitu kan? Menyalahkan orang lain sedangkan itu sebenarnya adalah kesalahan mereka. Yang mana mereka ini tidak bisa tegas dengan aturan mereka. Yang mana mereka ini tidak bisa cepat gercep gitu. Apabila ada permasalahan di mana-mana. Bahkan keracunan makanan aja mereka masih bisa ngeles. Ngelesnya apa? Mereka tidak ada dana yang cukup untuk apa? Memantau. Sehingga apa? Timbulnya jatuh korban sampai berapa tuh? Sampai ribuan kalau dikumpulkan itu ada. Sedangkan itu adalah tugas pengawasan mereka. Apakah seperti ini kita tidak boleh untuk bersuara dan mengkritik mereka? Ya. Ya Bapak. Jadi
saran dari saya, jangan ngeles. Kalau misalkan emang udah salah, minta maaf. Sama siapa? Masyarakat. Jangan malah menyalahkan orang lain untuk apa? Mendelegasikan kesalahan mereka kepada orang lain. Ini loh, gara-gara dia bersuara, semua jadi carut marut. Sedangkan apa? Doktif ini membuka tabir yang selama ini tertutup, yang tidak bisa mereka buka selama ini. Paham nggak? Ya. Doktif ini membuka tabir misteri yang selama ini berusaha untuk ditutup sedemikian rapat. Sehingga apa? Sehingga mereka-mereka ini bebas untuk berjualan, para mafia-mafia skincare ini. Ini saya baru berbicara tentang skincare. Saya belum berbicara tentang makanan ya, MBG dan lain sebagainya. Ini aja permasalahannya besar sekali ini skincare, Bapak. Malah mau menyalahkan orang lain, malah mau menyalahkan Doktif. Entar nih kita yang disalahin tuh, kayak kemarin dia minta jadi saksi tapi nggak mau datang. Kan saya udah ingatkan itu. Ntar saya naikin lagi itu postingan 2025. Yang saya mengingatkan siapa? BPOM. Dan sekarang sudah kejadian ramalan dari saya. Apa yang saya lihat kemarin 2025, semua kejadian 2026. Semakin hancur, berantakan, ambiar kan. Jadi biasanya guys ya, orang-orang yang tidak bisa dan tidak mampu lagi untuk menyelesaikan masalah, dia pasti akan apa? Melihat orang lain dulu nih, siapa yang bisa gue jadiin tumbal nih. Siapa yang bisa gue jadiin tempat untuk menyalahkan apa yang selama ini sebenarnya jadi tugas gue nih. Siapa? Akhirnya siapa yang dipilih? Doktif. Ya. Kalau memang ya BPOM itu benar sudah berada di jalur yang lurus gitu, harusnya dia jadi garda terdepan dong. Ya, produk A, B, C nih. Ya, bukan hanya dicabut doang izin edarnya, tapi lakukan apa? Punishment berupa apa? Denda. Kemudian kalau ada timbul jatuhnya korban, ya, korban ini harus dapat kompensasi. Dari mana? Dari produk yang sudah dipakai dia.